anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang tema 8 yaitu bumiku dengan subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya sampai pembelajaran 3. Nah, kalian tahu nggak tujuan pembelajaran hari di sini yaitu siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa disuruh mencari kata-kata sulit dalam bacaan dan mencari arti kata-kata tersebut. Siswa jadi mampu lebih memahami isi dari suatu bacaan. Nah, kalian tahu nggak negara-negara yang berada di Asia Tenggara? Coba kalian sebutkan. Nah, di sini Bu Guru sebutkan ya. Di sini Asia Tenggara itu memiliki banyak negara. Di sini yaitu ada Laos, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, banyak sekali, masih ada Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Timur Leste. Nah, di sini kita belajar tentang kawasan Asia Tenggara. Di mana letak Asia Tenggara itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 60 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hujan lebat. Di kawasan Asia Tenggara di sini berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Nah, di sini negara-negara yang dilalui atau dilintasi Sungai Mekong yaitu negara Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Itu penjelasan tentang kawasan Asia Tenggara. Untuk berikutnya di sini kita belajar tentang keadaan alam negara Singapura. Nah, setelah kalian baca teks tadi, baca teks dari awal sampai akhir, nah sudah mengetahui kata-kata sulit, maka kalian bisa cari kata-kata sulit tersebut, kemudian nanti ditulis dalam buku dan kemudian disetorkan pada guru. Nah, di sini selanjutnya yaitu belajar tentang keadaan alam negara di Singapura. Negara Singapura sendiri itu merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Nah, di sana itu wilayah Singapura itu kebanyakan dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata itu 26 derajat Celcius. Dan
Negara Singapura itu berbentuk republik sama seperti negara Indonesia. Di situ Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Nah, Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Berarti Malaysia dan Singapura itu berdekatan, hanya dipisahkan oleh Selat Johor. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain yaitu Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve itu adalah Pulau Taman Botani yang terkenal, yaitu Singapore Botanic Garden. Seperti itu penjelasannya. Nah, negara Singapura sendiri itu sangat indah. Singapura ini sudah terkenal yaitu menjadi negara maju. Dia sangat terkenal di dunia meskipun wilayahnya tidak seberapa dibandingkan dengan Indonesia, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ini ternyata juga mendapatkan predikat negara bersih di dunia. Nah, rakyat dan pemerintahan Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan di sana. Bahkan untuk menjaga kebersihannya saja, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet pun di situ, di negara tersebut kita akan mendapat denda. Nah, menurut kalian sendiri sih, bagaimana perbedaan antara negara hal-hal positif antara negara Indonesia dan Singapura? Itu bisa kalian catat di buku, nanti dikumpulkan pada Bu Guru. Kemudian yang kedua, menurut anak-anak, bagaimana mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia? Mungkinkah? Nah, itu bisa kalian catat di buku kalian lagi, kemudian nanti diberikan ke saya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, begini kita sebagai bangsa Indonesia, nah kita itu harus mempunyai rasa tanggung jawab sendiri. Bagaimana caranya untuk menjaga segala sesuatu yang ada di negara kita. Contohnya yaitu kebersihan. Kita itu harus mempunyai tanggung jawab menjaga kebersihan bersama. Biasanya kalau di pedesaan tanggung jawabnya itu masih kental ya. Karena apa? Karena di Indonesia itu kalau di pedesaan-pedesaan itu biasanya adanya kerja bakti, membersihkan selokan bersama, dengan istilah gotong royong bersama, membersihkan jalan dan sebagainya. Terus menurut kalian kerja bakti di sekolah yang kalian kerjakan itu juga termasuk rasa cinta kalian terhadap negara kalian sendiri, yaitu menciptakan kebersihan dengan melakukan kerja bakti, nyapu bersama di halaman sekolah dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab kalian sebagai murid. Nah, untuk tanggung jawab untuk tanggung jawab masyarakat itu ya seperti tadi, melakukan kerjasama dengan membersihkan jalan dan sebagainya. Kita sebagai warga Indonesia melihat para perjuangan pahlawan terlebih dahulu itu sangat sulit ya saya. Tapi untuk di sini kita hanya meneruskan dengan menjaga melestarikan hewan-hewan yang berada di sini, berada di negara kita, dan membersihkan segala sesuatu untuk menjaga kesehatan warga negara kita. Demikian yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.